Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat beraktivitas. Semangat para petani di Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai cara menekan biaya di saat kondisi semacam ini, dimana kondisi saat ini kita akan membahas mengenai tanaman padi yang harga jualnya beras sekarang mulai meningkat. Pastinya peningkatan harga jual tersebut dikarenakan ketersediaan barangnya semakin sedikit sedangkan permintaan banyak. Akan tetapi ketersediaan yang sedikit tersebut disebabkan akibat dari kondisi ya di lahan pertanian, yang dimana kondisi tersebut menekan para petani untuk tidak bisa membudidayakan secara maksimal ya saat waktu-waktu semacam ini, sehingga produksi padi semakin menurun dan yang jelas hasilnya juga menurun, mengakibatkan harga jual dari beras itu meningkat. Nah, oleh sebab itu ada beberapa faktor yang menyebabkan padi itu bisa mengalami penurunan hasil. Ada berbagai macam faktor, dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dengan adanya faktor-faktor tersebut kita akan memberikan saran dalam teknis budidayanya ya kan, agar hasil dari budidaya padi tersebut bisa lebih menghasilkan dan menguntungkan di saat kondisi harga semacam ini. Nah, oleh sebab itu dengan kondisi semacam itu kita sebagai seorang petani padi juga harus berinisiatif ya, berinisiatif sebaik mungkin untuk menghasilkan padi yang hasilnya maksimal dan yang jelas dengan biaya yang murah. Nah, saat ini harga biaya produksi padi pun itu cukup mahal. Bahkan kalau dihitung-hitung dari petaninya sendiri, paling keuntungan selama 3 bulan itu dengan kondisi lahan yang semakin kecil, itu paling keuntungannya cuma 300.000. Nah, oleh sebab itu kami saranin dengan keuntungan segitu ya, kita saranin para petani harus menekan biaya produksi. Penekanan biaya produksi diawali dengan cara, kalau kami ada beberapa hal yang harus ditekan. Yang pertama yaitu adalah benihnya. Jadi benih padi ya, benih padi yang kita gunakan untuk di daerah kami itu menggunakan benih padi lokal. Dalam artian gini, benih padi lokal itu kita menggunakan benih padi yang hasilnya itu maksimal. Nanti hasil yang maksimal itu gabahnya kita ambil, kita gunakan sebagai benih. Jadi benihnya kita tidak beli benih hibrida. Karena apa? Karena benih hibrida sendiri biayanya mahal sekali kan, per kilonya aja ratusan ribu ya, yang kualitas bagus. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan benih padi yang memiliki kualitas bagus ya, tapi hasilnya bagus. Nah, itu biasanya diturunkan lalu digunakan untuk ditanam. Untuk petani di sini ya menggunakan benih-benih padi lokal itu kan kawan, semacam itu. Jadi mereka benih padi tidak membeli, hanya saja terkadang kalau ingin ganti varietas dan lain sebagainya biasanya barter atau bertukaran ya antara petani satu dengan petani yang lainnya. Nah, pastinya itu dilihat dari segi hasil ya. Jadi benih yang ditanam itu kita menyeleksinya dari segi hasil ya, hasilnya apakah bagus dengan luasan lahan sekian, dengan hasil sekian, apakah bagus atau jelek. Nah, kalau misal bagus biasanya petani padi yang hasilnya kurang bagus itu bertukaran gabah dengan petani padi yang hasilnya bagus, semacam itu. Nah,
gabahnya itu nanti digunakan sebagai benih semacam itu kan kawan. Itu penekanan yang pertama. Lalu penekanan yang kedua yaitu kalau petani di sini menggunakan pupuk, hanya menggunakan pupuk subsidi ditambah dengan pupuk organik. Nah, pupuk subsidi ini itu kita gunakan karena lahan kita kalau 100% organik hasilnya masih kurang maksimal. Nah, oleh sebab itu kita kombinasikan ya, jika memiliki hasil pupuk yang sisa-sisa bahan-bahan organik yang tidak dipergunakan, biasanya para petani membuangnya di lahan pertanian mereka, khususnya padi kayak gini. Nah, pembuangannya itu nanti dibarengi saat pengolahan lahan, jadinya pupuknya bisa tercampur secara merata, dan itu pun efek untuk tanamannya itu cukup bagus ya kan kawan. Bahkan kami pernah mengujinya itu dengan penambahan pupuk organik, itu efeknya tanaman padinya awet hijau ya. Di sisi lain juga setelah ditanami padi, kalau kondisi sini kering, itu ditanami dengan sayur-sayuran, itu hasilnya juga maksimal kan kawan ya. Padahal itu hanya menggunakan pupuk organik, akan tetapi yaitu kan efek dari penggunaan pupuk organik tentu saja menekan kesuburan ya. Jadi kesuburan tanah semakin lama semakin membaik dan bagus ya kan. Apalagi pupuk subsidi saat ini ya kan kawan, itu semakin ditekan, jumlahnya semakin sedikit, dan mengharuskan para petani harus beralih ke pupuk organik semacam itu. Dan langkah kami yaitu berapapun pupuk organik yang ada kita berikan ke lahan kita. Jadi enggak pandang bulu jumlahnya ada banyak atau tidak, tapi biasanya kurang ya kan, dengan luasan lahan yang cukup besar pupuk organiknya masih kurang. Tapi kalau kami, inisiatif kami, yang penting ada pupuk organik kita berikan ke lahan kita semacam itu. Lalu penekanan berikutnya yaitu adalah untuk menekan biaya produksi padi, itu yaitu dengan menanam padi dengan sendiri ya kan. Jadi penanaman padi saat ini kalau biaya produksi penanaman itu semakin mahal, harga padi juga tidak mahal ya, cuma segitu saja. Biaya produksi pupuk, pestisida dan sebagainya itu cukup mahal juga. Nah, itu biasanya kami inisiatifnya adalah menanam padi sendiri kan kawan, dicicil. Jadi lahan di sini kondisinya lahannya tidak cukup luas ya kan kawan. Jadinya petani di sini mempergunakan tenaganya sendiri untuk menanam ya. Ini mulai bermunculan ya semacam itu. Jadi buruh tani di sini sudah mulai berkurang ya. Karena apa? Karena yaitu kan untuk membiayai buruh tani saja itu jumlahnya cukup banyak, sedangkan petaninya saja keuntungannya sedikit kan kawan. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan oleh para petani di sini adalah melakukan proses penanaman secara mandiri ya. Secara mandiri ditanam, dan itu sangat-sangat menekan biaya semacam itu. Dan berikutnya yang perlu kawan perhatikan adalah penekanan biaya dengan cara penggunaan bahan pestisida maupun pupuk organik cair ya kan kawan. Pestisida organik ya, jadi dengan menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati itu mengusir hamanya jauh lebih murah ya kan biayanya. Jadi tidak selamanya ketika ada hama kita harus menggunakan pestisida non organik, karena ya kalau beli ya mahal semua kan sekarang. Jadi penekanannya bisa dikombinasikan penyemprotannya diselang-seling dengan menggunakan pestisida organik, sehingga biaya yang dikeluarkan itu cukup sedikit. Apalagi saat ini ada teknologi ya biosaka. Nah, itu juga bagus diterapkan di budidaya padi kan kawan, semacam itu. Nah, oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian video penekanan biaya padi,
budidaya padi saat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.